Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita masih dipertemukan kembali. Teman-teman tetap semangat, tetap berjuang, tetap istiqomah, berusaha istiqomah dalam menuntut ilmu. Ya, walaupun kita semua dalam keadaan seperti ini, semoga dan insya Allah terdapat hikmah di dalamnya untuk kita semua, baik untuk orang tua kalian, untuk kalian semua sebagai pelajar maupun untuk kakak pribadi selaku pendidik kalian. Seperti itu, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita buka pembelajaran kita dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya ayat basmalah memberikan kita kemudahan dalam memahami pelajaran yang kakak sampaikan. Kemudian dapat diberikan semangat selalu, ya, sebagaimana semangat para pejuang terdahulu untuk memajukan, untuk memerdekakan Indonesia. Seperti itu. Dan cara kita sekarang untuk bersemangat yaitu dalam belajar, ya, sehingga nanti kita dapat memberikan nama yang baik bagi bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam materi akidah akhlak ini kemarin kita sudah latihan-latihan seputar kalimat thayyibah, yaitu alhamdulillah, tahmid dan takbir atau Allahu Akbar. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu yang akan membicarakan seputar Asmaul Husna. Ya, teman-teman mungkin tidak asing ya untuk seputar Asmaul Husna, karena di kelas 4 kalian juga sudah mempelajari Asmaul Husna, yaitu Al-Azim, kemudian Al-Adlu, Al-Hakam dan lain sebagainya. Dan pada di kelas 5 ini, di kelas 5 kalian akan mempelajari Asmaul Husna yang yang lainnya, yaitu Ar-Razzaq, kemudian yang kedua yaitu Al-Fattah, kemudian yang ketiga yaitu Asy-Syakur, dan yang keempat yaitu Al-Mughni. Kakak ingatkan kembali, Asmaul Husna yaitu yang bermakna nama-nama Allah ataupun sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Di dalam hadis, barang siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Innalillahi tis'a wa tis'ina isman. Ya. Dan barang siapa yang hafal, kemudian dapat mempraktikkan beberapa Asmaul Husna yang Allah miliki di dalam kehidupan kita, sungguhnya kita termasuk ke dalam golongan, maksudnya termasuk dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jannahnya Allah, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu alhamdulillah di sekolah kita dalam program Jumat seringkali kita membaca Asmaul Husna, ya, bahkan tidak sedikit dari kita juga hafal, ya, dalam melantunkan sifat-sifat Allah yaitu Asmaul Husna yang 99. Tentu ini merupakan kebaikan besar untuk kita, kemudian untuk pegangan kepada kita juga untuk kelak di hari kiamat atau kelak di alam barzah ketika Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita kembali setelah kehidupan di dunia. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu seputar Ar-Razzaq. Asmaul Husna yang Allah, sifat yang Allah miliki. Ar-Razzaq artinya yang maha pemberi rezeki. Ya. Kemudian adapun contoh rezeki itu banyak. Ya, ada yang berupa pangan, kebutuhan, ya. Kemudian hampir sebagian besar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu merupakan rezeki. Ya. Baik hujan, ya, kemudian panas itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu di situ adanya kebaikan dan kebutuhan kita sebagai manusia untuk dapat mengelolanya. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat Ar-Razzaq atau Asmaul Husna Ar-Razzaq itu juga tercantum di dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Yang artinya, sungguhnya Allah, dialah Allah yang memberikan rezeki, yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Seperti itu.
perlu dipahami bahwasanya rezeki adalah segala pemberian Allah yang dapat dimanfaatkan oleh setiap makhluk. Ya, dimanfaatkan oleh kita semua. Dimanfaatkan oleh makhluk lainnya, baik hewan maupun tumbuhan. Itu merupakan sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap makhluk, setiap kita semua, setiap manusia, setiap hewan, setiap tumbuhan, rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, perlu dipahami, maksud dijamin ini bukan berarti kita hanya tidur, rebahan, kemudian kita tanpa berusaha apapun, nanti rezeki datang kepada kita, salah. Ya, namun perlu adanya usaha ya ataupun ikhtiar dari kita semua. Ya, mungkin orang tua kalian bekerja, itu merupakan salah satu ikhtiar atau usaha untuk mengais rezeki, untuk mendapatkan rezeki. Seperti itu, untuk memenuhi kebutuhan kalian. Seperti itu. Ya, karena manusia memang selayaknya dan seharusnya berusaha. Ya, tentu ketika kita butuh hal-hal yang untuk kehidupan kita dalam sehari-hari agar terpenuhi, maka perlunya kita bekerja, berusaha seperti itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan akal kepada kita karena Allah mengetahui bahwasanya manusia itu memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Oleh karenanya Allah memberikan akal, kemudian ilmu serta pikiran kepada manusia agar dapat memenuhi kebutuhan untuk mengalir rezeki, untuk kebutuhan dalam segala aktivitasnya, seperti itu. Makanya Allah memberikan akal kepada kita, memberikan pikiran, serta memberikan ilmu di dalam diri kita, seperti itu teman-teman. Ya, namun manusia juga berbeda ya antara bayi dengan orang dewasa. Orang dewasa itu tentu ketika ia ingin mendapatkan rezeki, perlu adanya ikhtiar maupun usaha, ya dengan bekerja ya maupun berusaha. Sedangkan bayi yaitu tentu dia menunggu untuk disuapi. Teman-teman bisa perhatikan, menunggu untuk disuapi ya dari orang tuanya yang mengais rezeki. Nanti ketika bayi itu tumbuh, maka ketika besar ia yang mengais rezeki untuk kedua orang tuanya maupun untuk pasangan hidupnya nanti. Ya, sebagaimana tentu Allah menyiapkan segala sarana maupun tempat, sedangkan manusia yang seharusnya mengelolanya atau yang seharusnya untuk berusaha untuk mendapatkannya. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Shadaqallahul azim. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di segala penjuru, untuk mencari rezeki, untuk mengais rezeki, ya di segala tempat, di segala rezeki, di segala wilayah, ya yang terpenting itu merupakan pekerjaan yang halal seperti yang kita cari. Oleh karenanya Allah juga memberikan isyarat bahwa sebagai manusia ada jaminan untuk selalu bergerak, untuk selalu berusaha, sebagaimana dalam firman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin." Shadaqallahul azim, yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Jadi rezeki kita ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Ya. Makanya adanya kita percaya kepada takdir, ya, kepada rukun iman kita percayai, yaitu salah satunya kita mempercayai atas takdir yang Allah telah tetapkan, baik yang baik maupun yang buruk. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami bahwasanya takdir itu dapat diubah hanya dengan doa, ya. Dapat didoa. Maka oleh karenanya perlu, dan kita sebagai manusia, apalagi seorang muslim,
Mari seringkali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala takdir buruk yang ada di dalam yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita agar dapat tertahan atau terhapus atau tergantikan ke yang lebih baik seperti itu. Tentu kita semua menginginkan takdir yang baik-baik. Namun di sisi lain Allah juga memberikan kita takdir yang buruk, namun kita dapat mencegahnya, dapat menghindarinya, yaitu dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah senjata bagi umat muslim. Ya, seperti itu. Bagi kita semua ada senjata. Kemudian adapun sikap kita, sikap yang terbaik untuk meneladani atau mencontohkan dari sifat Ar-Razzaq yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang Maha Pemberi rezeki. Kita dapat memberikan sedikit rezeki kita pada orang lain, atau apabila kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya sebuah usaha yang besar dan lain sebagainya, kita dapat memperkerjakan orang lain karena itu merupakan sebuah kesempatan yang besar bagi orang lain untuk mencari rezeki atau mengais rezeki. Dan rezeki itu banyak bentuknya, baik bentuk harta benda yang tadi kakak sampaikan, kemudian maupun dalam bentuk ilmu pengetahuan yang kita miliki. Tentu rezeki ilmu yang kita miliki tidak sepatutnya atau tidak boleh, tidak layak apabila kita disembunyikan. Namun apabila ada orang yang membutuhkan, bahkan kita melihat masyarakat kita yang membutuhkan, oleh karenanya kita memberikan ilmu kita dengan cara sedikit menyampaikan, berdakwah, kemudian mengajar dan lain sebagainya. Itu salah satu untuk menghilangkan dari sifat menyembunyikan keilmuan yang kita miliki. Karena ilmu akan bertambah, ilmu akan terus naik, akan terus banyak jika kita amalkan atau kita sebarkan. Berbeda dengan harta, yang akan terus berkurang, karena diberikan. Ilmu kalau diberikan kepada orang lain, maka akan bertambah terus. Sedangkan harta jika diberikan kepada orang lain, maka kita akan berkurang. Itu apabila kita lihat secara kehidupan nyata. Namun perlu dipahami bahwasanya ilmu itu penting. Ilmu itu memelihara manusia dari kebodohan. Ilmu itu memelihara manusia dari dari keluhan dan lain sebagainya. Sedangkan harta yang harus dipelihara oleh manusia. Dan ini memperkerjakan, maksudnya membutuhkan tenaga ekstra untuk menjaga harta yang dipelihara oleh manusia tersebut. Oleh karenanya penting bagi kita untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Oleh karenanya teman-teman terus semangat agar kita semua menjadi orang-orang yang berpengetahuan, sehingga dengan pengetahuan kita mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kepada ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan melihat orang-orang yang bertakwa di hadapannya, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Fattah. Al-Fattah menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau memaparkan, menjelaskan bahwasanya Al-Fattah itu mempunyai dua makna atau dua arti. Makna yang pertama yaitu memutuskan atau menetapkan hukum bagi hambanya dengan syariatnya. Itu. Apakah maksudnya? Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang taat kepada Allah, yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala serta menghindari atau mencegah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan, memutuskan memberikan ganjaran kepada orang tersebut dengan diberikannya pahala, sehingga dengan pahala tersebut akan membawanya ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebaliknya, ketika ada orang yang kerjaannya berbuat maksiat, baik di dunia, baik terhadap keluarganya, tetangganya dan lain sebagainya, melakukan perbuatan yang keji dan lain sebagainya, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan dan menetapkan kepada orang tersebut bahwasanya ia mendapatkan dosa-dosa, sehingga dengan dosa tersebut akan membawanya dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihan. Ya Rabb, kami berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil, dan engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Ini merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mendapatkan dosa maupun mendapatkan pahala, berupa ganjarannya terhadap apa-apa yang mereka perbuat.
Sedangkan makna yang kedua yang dipaparkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya seputar Al-Fattah, yaitu beliau menyampaikan bahwasanya menentukan ketetapan takdir bagi seluruh makhluknya. Ya, yang kedua yaitu seputar ketetapan takdir. Ya, yang berlaku terhadap semua hamba maupun semua makhluk, ya, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Baik ada manfaatnya maupun ada dalam kecelakaan di dalamnya. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillah lin-nasi min rahmati fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dih wa huwal azizul hakim." Ya, artinya apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskan sesudah itu. Dan Dia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Maksud dari sini bahwasanya takdir atau ketetapan Allah, ya, yang berlaku, yang Allah telah tetapkan pada di Lauh Mahfuz tersebut, ya, sebelum diciptakannya manusia, itu tidak dapat diubah oleh manusia terkecuali dengan baik dengan adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala maupun dengan doa yang kita yang sering kita lantunkan di dalam sholat kita. Seperti itu. Dan Al-Fattah yang Maha Pembuka pintu rahmat dan mencurahkannya kepada manusia atau segala makhluknya, ya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemurahan dan membukakan rahasia yang besar, ya, kepada manusia, ya, serta dalam segala kunci ilmu pengetahuan dan kerajinan dan keterampilan untuk semua hamba-hambanya sehingga manusia dapat berkreasi dan menciptakan sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan dan peluang besar kepada manusia untuk untuk mencurahkan kreasinya dalam menciptakan sesuatu. Oleh karenanya sekarang kita dapat lihat lemari, kita dapat melihat bangku, kita dapat melihat kursi, semuanya atas curahan Allah Subhanahu wa taala, atas kemurahannya Allah Subhanahu wa taala akan membukakannya peluang kepada manusia untuk berkreasi dalam menciptakan sesuatu. Seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di halaman 19 kemudian di halaman 20 dapat kita intisarikan kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan membukakan hati kepada orang-orang yang dipilihnya, ya, baik yang telah terkunci, ya, maupun tidak. Ya, Allah akan membukakan pintu rahmatnya kepada siapapun, ya, bagi mereka yang menginginkannya, bagi mereka yang mau berusaha juga. Seperti itu, ya, baik dengan pengetahuan tentang ketuhanan, ketauhidan, maupun kebaikannya terhadap akhlak dalam kesehariannya, ya, keimanan, ketauhidan, ya, kemudian baik menyempurnakan keagamaannya dan lain sebagainya, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya rahmat hanyalah milik Allah. Ya, namun rahmat Allah ini terbesar. Maksudnya rahmat Allah ini tersebar di mana saja dan kapan saja, ya, termasuk melalui orang lain. Oleh karenanya kita sebagai manusia perlu berusaha untuk mencari rahmat Allah agar membukakan diri kita, ya, dan orang lain agar memiliki ketauhidan, memiliki kesempurnaan dalam beragama, serta dapat diberikan kecerdasan dalam berusaha berkreasi, sehingga kita dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain, kemudian memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjadi lebih baik ke depannya. Adapun untuk meneladani sikap Al-Fattah yang kakak sudah jelaskan, yang pertama yaitu untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan baik yang dihadapi teman, orang tua, maupun kakak dan adik. Kemudian yang kedua yaitu dengan menyayangi teman tanpa membeda-bedakan, ya, di golongan A, golongan B, golongan kaya atau golongan miskin. Itu tentu dengan mempelajari kita sikap Al-Fattah, maka kita akan menghindari dari menyayangi teman dalam membeda-bedakan derajatnya. Tentu ini sangat dilarang. Kemudian yang ketiga yaitu giat dalam belajar,
kemudian rajin beribadah, terutama sholat 5 waktu, kemudian bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakak rasa cukup di materi kita di bab yang kedua ini. Insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kakak akan memaparkan 2 Asmaul Husna kembali yang belum kita jelaskan. Dan pada pagi hari ini kakak menjelaskan seputar Asmaul Husna Ar-Razzaq, yaitu yang Maha Pemberi Rezeki, dan Al-Fattah yang Maha Menetapkan. Ya, yang mana menurut Syekh Abdurrahman bahwasanya Al-Fattah ini memiliki 2 makna. Ya, teman-teman selebihnya bisa dibaca dan dipahami. Kakak rasa cukup sampai di sini, dan saya pribadi meminta maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas, kurang berkenan di hati adik-adik dan kurang dipahami, karena kekurangan itu datangnya dari kakak, sedangkan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan yang kakak sampaikan. Seperti itu. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.